Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afrizal dari kelompok D. Eh, izin saya pada hari ini akan membuat video tugas akhir mengenai flip-flop, judul flip-flop dengan rangkaian menggunakan D flip-flop. Oke, selanjutnya kita akan bermain menggunakan Tinkercad. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Isi Tinkercad-nya itu ada apa aja. Yang pertama, isi Tinkercad-nya itu ada IC 74HC74. Di mana IC ini merupakan dual di tipe flip-flop. IC ini adalah jantung dari rangkaian. Jadi, jikalau rangkaian itu nggak ada IC-nya, maka suatu rangkaian tidak akan bekerja. Kemudian rangkaian ini juga merupakan jenis flip-flop yang paling umum dan fungsinya ialah menyimpan satu bit data. Kemudian ada breadboard. Breadboard digunakan sebagai media prototyping untuk merakit komponen tanpa perlu menyolder. Kemudian ada power supply atau catu daya. Kemudian ada resistor yang digunakan untuk pembatas arus LED agar dia tidak langsung nembus LED biar tidak short. Nah, gimana sih alur cara kerja rangkaiannya? Nah, kita akan simulasikan terlebih dahulu. Jikalau alur rangkaian kerjanya ini di mana sinyal input atau data dimasukkan, kemudian pemicunya ini adalah clock. Clock, di mana clock ini merupakan edge trigger, yang berarti ia hanya merespon input data D pada tepi sinyal clock, biasanya finite atau tepi positif. Kemudian ada namanya preset dan clear. Ini adalah input asinkronus tidak bergantung pada clock. Preset, reset. Uh, dan jika aktif low, ia memaksa keluaran Q menjadi high atau logika satu. Dan jika kita bebannya kita naikkan, tegangannya kita naikkan. Nah, isinya akan meledak. Nah, cara kerjanya ini kan uh, merah semua ya. Jadi ketika inputnya itu dimasukkan ke sinyal, terus kita mainin switch satu. Nah, satu nol, maka dia nggak menyala. Dia harus satu satu. Nah, ini baru dia nyala. Kalau dia berlawanan, lampunya merah. Nah, gimana sih alur kerjanya? Alur kerjanya itu fungsi flip-flop. Fungsi utama dari flip-flop adalah membuat pengeluaran key mengikuti input D, tetapi hanya pada saat sinyal clock berubah dari low ke high. Nah, ketika itu kita menunggu clocknya. Saat clocknya kondisi stabil, low atau high, perubahan pada input D tidak akan mempengaruhi keluaran key. Kemudian, tepat pada sinyal clock mengalami tepi naik, nilai logika yang ada pada input D akan disalin dan disimpan sebagai nilai keluaran. Nah, memori setelah tepi naik berlalu, keluaran key akan mempertahankan nilai tersebut, terlepas dari apa yang terjadi saat input D. Tetapi, naik clock berikutnya tiba. Nah, kalau logika rangkaian dari uh, D flip-flop, di mana D flip-flop itu cuma mempunyai dua ini dua kondisional.
Dua kondisional di mana flip-flop tuh hanya gerbang nol, S-nya nol, setnya nol, R dan R1 atau set 1 R0 dapat diisi di D flip-flop. Hmm. Yang dimana ketika D-nya nol, maka dia satu key actionnya. Key-nya nol, key actionnya satu. Baliknya, D-nya satu, key-nya satu, key actionnya nol. Jadi dia cuma terbolak-balik aja. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai eh, tugas akhir tentang tentang flip-flop. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.